Di mana kuda Mongol berpacu, rumput pun tak bisa tumbuh. Itulah ungkapan terkenal yang menggambarkan kedahsyatan ekspansi Kekaisaran Mongol. Sebuah kekaisaran nomaden terbesar dalam sejarah dunia. Penaklukan mereka menyapu dari Asia sampai Eropa, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan yang membekas selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, tanah Mongol belum menjadi satu negara. Wilayah itu terpecah-pecah menjadi banyak suku kecil. Karena adanya sistem kasta dan perebutan kekuasaan, mereka sering terlibat dalam perang, penjarahan, dan pembunuhan antar suku. Kekacauan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun dari tanah berdarah dan udara dingin itu, lahirlah seorang pemimpin tangguh bernama Temujin. Ia adalah putra sulung dari kepala suku Kiat Borjigin, yaitu suku Kiat. Temujin tumbuh di tengah pengkhianatan, kehilangan, dan kemiskinan. Tapi semua penderitaan itu menempanya menjadi pribadi baja, dengan tekad yang membara untuk menyatukan semua suku Mongol yang tercerai-berai. Pada tahun 1190, Temujin mulai membentuk sebuah aliansi penting. Ia bekerja sama dengan Togrul, kepala suku Kereit, dan Jamukha, kepala suku Jadaran. Mereka bersatu untuk menyerang suku Merkit, demi menyelamatkan istri Temujin yang bernama Borte, yang telah diculik dalam sebuah serangan mendadak. Ini bukan hanya misi penyelamatan. Ini adalah awal dari kampanye besar untuk menyatukan bangsa Mongol. Setelah kemenangan melawan Merkit, kampanye militer terus meluas. Temujin menaklukkan satu demi satu suku-suku Mongol lainnya. Ia menggunakan strategi cerdas dan kekuatan militer untuk memaksa mereka tunduk. Namun, aliansi dengan Togrul dan Jamukha tidak bertahan lama. Perselisihan tentang pembagian wilayah membuat mereka saling berkonflik. Temujin pun akhirnya mengalahkan keduanya dalam pertempuran berdarah. Tak ada belas kasihan, hanya ada satu tujuan, penyatuan total. Pada tahun 1206, setelah hampir 2 dekade berperang, akhirnya seluruh suku Mongol bersatu di bawah satu panji. Para pemimpin suku dan jenderal menyatakan kesetiaan mereka kepada Temujin. Mereka mengangkatnya sebagai Khan Agung. Gelarnya, Genghis Khan, yang dalam bahasa Mongol berarti raja dari segala raja. Dari saat itu, dunia menyaksikan bangkitnya sebuah kekuatan baru. Sebuah kekaisaran yang akan mengubah jalannya sejarah. Dengan pasukan kavaleri yang tak tertandingi dan taktik perang yang belum pernah ada sebelumnya, Mongol mulai menebar bayang-bayangnya ke seluruh dunia. Setelah dinobatkan sebagai Genghis Khan, raja dari segala raja, Temujin tidak berhenti di situ. Penyatuan bangsa Mongol hanyalah langkah awal. Ambisinya jauh lebih besar. Dan pertempuran pertama Kekaisaran Mongol adalah penaklukan terhadap kerajaan Sixia, sebuah kerajaan kuat yang terletak di barat laut Tiongkok. Pada tahun 1209, Temujin yang saat itu telah menjadi Genghis Khan melancarkan kampanye militer untuk menaklukkan Sixia. Pasukan Mongol mengepung kota Yinchuan, ibu kota Sixia. Dalam pengepungan ini, pasukan Mongol menggunakan taktik yang fleksibel, termasuk mengalihkan aliran sungai untuk melemahkan garis pertahanan kota. Akibatnya, Yinchuan mengalami kerusakan parah dan Sixia terpaksa menyerah serta menerima status sebagai bawahan Kekaisaran Mongol. Namun, mereka tetap mempertahankan sebagian besar otonomi dan terus eksis untuk beberapa waktu di bawah pengawasan Mongol. Setelah Sixia tunduk, Genghis Khan mengalihkan perhatian ke dinasti Jin, sebuah dinasti kuat yang menguasai wilayah utara Tiongkok. Dinasti Jin memiliki pasukan besar, banyak benteng kokoh, dan sistem pertahanan yang kompleks di sepanjang perbatasan utara. Pada tahun 1211, Genghis Khan secara langsung memimpin pasukannya melintasi pegunungan di wilayah Hebei, memulai kampanye besar menyerang wilayah Jin. Dengan pasukan kavaleri yang terlatih dan bergerak lincah, tentara Mongol dengan cepat merebut banyak kota dan menghancurkan garis pertahanan lawan. Ibu kota Jin, yaitu Zhongdu,
sekarang dikenal sebagai Beijing, berada dalam ancaman serius. Penduduk lokal menjadi panik dan pemerintahan Jin terpaksa mengambil posisi bertahan. Di bawah tekanan militer yang terus meningkat, dinasti Jin terpaksa menyerahkan wilayah dan mengirim upeti untuk memohon perdamaian. Namun, hubungan antara dua pihak ini tidak bertahan lama dalam keadaan stabil. Setelah mengalahkan Xixia dan dinasti Jin, Genghis Khan mulai memandang ke arah barat. Di sana terdapat sebuah kekaisaran besar, Khwarezmia, pusat perdagangan yang makmur di jalur sutra. Wilayah ini sangat kaya. Terdapat kota-kota yang dibentengi, pasar emas dan perak yang ramai. Pada tahun 1218, Genghis Khan mengirim utusan ke Raja Khwarezm, yaitu Shah Ala ad-Din Muhammad. Awalnya, Genghis Khan ingin menjalin perjanjian damai dengan mengirim rombongan kafilah berjumlah 500 orang untuk membangun hubungan dagang. Namun, saat rombongan tersebut tiba di kota Otrar, mereka dihentikan karena dicurigai sebagai mata-mata. Mereka kemudian ditangkap dan dipenggal. Genghis Khan sangat marah. Ia mengirim 200.000 tentara untuk membalas dendam. Pasukan Mongol melintasi pegunungan Tian Shan dan memasuki wilayah Kekaisaran Khwarezm pada tahun 1219. Setelah mengepung Otrar selama 5 bulan, kota itu akhirnya jatuh. Pasukan Mongol kemudian merebut kota-kota utama seperti Bukhara, Samarkand, dan Balkh, memaksa Shah Muhammad II terus mundur. Pada tahun 1220, Shah meninggal dan Kekaisaran Khwarezm runtuh. Setelah menaklukkan Kekaisaran Khwarezm, pasukan Mongol terus melaju tanpa henti. Genghis Khan mengirim pasukan terbaiknya menyeberangi pegunungan Kaukasus dan menyerbu wilayah Rusia serta negeri-negeri di sekitar Laut Hitam. Benteng kuat seperti Kava yang merupakan pusat dagang Republik Genoa dihancurkan habis. Pada tahun 1223, di pertempuran Sungai Kalka, Mongol memusnahkan aliansi kerajaan-kerajaan Rus. Darah mengalir deras. Para bangsawan ditangkap dan dieksekusi secara kejam. Penaklukan berlanjut tanpa ampun. Pasukan Mongol menyerbu selatan menghancurkan kota-kota Xixia yang dulu ditakuti Tiongkok. Tahun 1226 ibu kota Xixia, yaitu Yinchuan, dikepung dan penduduk tak berdosa jadi korban keganasan tentara utara. Pada bulan September tahun 1227 kerajaan Xixia lenyap dari peta dan dunia dikejutkan karena Genghis Khan, sang penakluk yang menakutkan Asia dan Eropa, menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian beliau mengakhiri era perluasan wilayah yang tiada henti, sekaligus membuka babak baru. Pewarisnya bukan putra sulung, tetapi Ogedei sang anak ketiga yang dipercaya menjaga kejayaan ayahnya. Kekaisaran Mongol kini membentang dari Laut Jepang hingga Eropa, dan ambisi penaklukan mereka belum berhenti. Begitu naik tahta, Ogedei menggelar kurultai dan menyatakan kita tak boleh berhenti, karena tombak yang tak maju akan berkarat. Beliau memerintahkan Batuhan cucu Genghis Khan, anak Jochi, untuk memimpin ekspedisi ke barat menyerang negeri Slav, Polandia, Hungaria, hingga Austria. Tahun 1236 sampai 1240, satu pasukan Mongol menyeberangi Ural dan menghancurkan Rusia abad pertengahan. Kota seperti Vladimir, Ryazan, dan Kiev hancur dan ratusan ribu rakyat terbunuh. Mereka menyerbu Polandia mengalahkan pasukan gabungan Eropa di pertempuran Liegnitz tahun 1241 dan mengalahkan Hungaria di pertempuran Mohi. Eropa dilanda kepanikan dan para raja barat mengira hari kiamat telah tiba. Namun tepat saat Mongol hendak menyerbu Vienna, kabar kematian Ogedei memaksa pasukan pulang untuk menghadiri sidang suksesi. Jika Ogedei tak wafat, mungkin peta Eropa kini berbeda. Setelah kematian Ogedei, Mongol dilanda krisis politik. Para keturunan Genghis Khan saling berebut tahta agung, dan setelah lama bersengketa, akhirnya tahun 1251 anak Tolui, yaitu Mongke, terpilih sebagai Khan Agung. Di masa Mongke,
Mongol terus meluaskan wilayah ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Beliau menunjuk Kublai adiknya untuk memimpin penaklukan Tiongkok di mana dinasti Song masih berkuasa di selatan. Kublai dikenal cerdas, menguasai banyak bahasa, memahami budaya Tiongkok, dan punya ambisi menjadi kaisar seluruh Tiongkok. Sejak 1253, Kublai memimpin ekspedisi ke selatan, menaklukkan kerajaan seperti Dali di Yunan kini, dan mendekati wilayah Song. Tahun 1259, saat Mengke gugur di Chengdu, Kublai segera kembali ke utara dan memproklamasikan diri sebagai Khan Agung di Shangdu, sehingga pecah perang saudara melawan Arik Boke. Setelah bertahun-tahun konflik, akhirnya tahun 1264 Kublai menang dan menguasai sebagian besar kekaisaran, lalu mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok. Tahun 1271 beliau mendirikan dinasti Yuan, mengambil gelar Yuan Shizu dan menetapkan ibu kota di Dadu yang kini jadi Beijing. Inilah pertama kalinya penguasa Mongol memerintah seluruh Tiongkok sebagai kaisar tradisional dan jadi tonggak penting sejarah kawasan. Dinasti Song waktu itu sudah lemah, tapi masih punya kekuatan angkatan laut, keuangan dan jumlah rakyat, sehingga Mongol butuh lebih dari 20 tahun untuk menaklukkan mereka sepenuhnya. Pertempuran penentu terjadi tahun 1279 di Haishan, yang disebut sebagai pertempuran laut terbesar di masa pertengahan. Lebih dari 1.000 kapal perang Song dikepung, dan saat pasukan Yuan menyerbu, pejabat setia Song Lu Xiufu menggendong kaisar kecil Song Bing yang baru 7 tahun lalu terjun ke laut bunuh diri, mengakhiri dinasti Song. Kemenangan ini memastikan Kublai menguasai seluruh Tiongkok, sesuatu yang belum pernah dicapai pemimpin nomaden manapun. Ambisi Yuan tak berhenti di situ. Mereka melancarkan invasi ke Burma, Jai Viet, Jawa dan Champa. Meski negara-negara itu kalah kuat, namun mereka tak mudah ditaklukkan. Sebagian terpaksa mengirim upeti, sebagian menjadi bawahan Yuan. Namun tidak semua ambisi tercapai. Ekspedisi ke Jepang tahun 1274 dan 1280 gagal total karena bencana alam dan perlawanan rakyat Jepang. Tahun 1293 ekspedisi Yuan ke Jawa atas perintah Kublai juga gagal, meski sempat menang di awal karena menghadapi perlawanan keras Majapahit dan iklim yang membuat pasukan lemah hingga akhirnya mundur kacau. Ini jadi bukti nyata batas kekuatan Mongol saat menghadapi wilayah asing dan rakyat setempat yang berani. Meski menguasai Tiongkok, dinasti Yuan tetap dianggap asing dan kebijakan yang memihak Mongol menambah ketegangan etnis. Di balik kemegahan istana Yuan, pemberontakan terus muncul hingga akhirnya pemberontakan Juyu Anzang mendirikan dinasti Ming dan menggulingkan Yuan tahun 1368. Kekuasaan Mongol di Tiongkok pun berakhir. Dari suku kecil di padang rumput Mongolia, mereka jadi kekaisaran terbesar di dunia. Meski hanya bertahan 162 tahun, mereka meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Penaklukan dahsyat, pertempuran besar dan kebesaran yang tiada tanding akan selalu dikenang. Kemana kuda Mongol melaju, rumput tak bisa tumbuh. Itulah ungkapan yang jadi lambang kekuatan